Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Matematika wajib kelas 10. Langsung saja kita mulai. Diawali dari peta konsep terlebih dahulu. Jadi untuk sistem pertidaksamaan dua variabel akan terbagi ke dua subtopik ya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Adapun prasyarat untuk mempelajari materi ini, ya, kita perlu menguasai terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel dan juga pertidaksamaan kuadrat. Jadi terlebih dahulu sebelum membahas sistem pertidaksamaan dua variabel, mari kita pelajari bersama mengenai prasyaratnya. Diawali dari prasyarat yang pertama, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, ya, jadi kita punya Y bintang AX tambah B. Dengan tanda bintang ini bisa diganti-ganti oleh tanda pertidaksamaan, ya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari ataupun lebih dari. Nah, adapun langkah menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dua variabel, ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menggambarkan garis Y sama dengan AX tambah B. Ya, jadi dari pertidaksamaan ini tanda pertidaksamanya diganti tanda sama dengan dulu. Kita hendak menggambar garis Y sama dengan AX plus B. Nah, ini keterangannya. Apabila pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka gambarkan garis secara utuh ya. Sebaliknya kalau tidak memuat tanda sama dengan, maka garisnya digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, itu langkah yang pertama ya. Adapun nanti bagaimana langkah menggambar garisnya akan kita sampaikan ya. Kalau garisnya sudah digambarkan, maka langkah yang kedua adalah kita ambil sebuah titik yang tidak dilalui oleh garis tersebut. Kemudian ujikan ke pertidaksamaan. Nah, ini keterangannya. Jika mendapat pernyataan yang benar, maka titik tersebut termasuk di dalam istilahnya itu daerah himpunan penyelesaian. Seterusnya kita singkat menjadi DHP. Dan sebaliknya, jika kita ujikan kemudian mendapat pernyataan yang salah, maka titik tersebut tidak termasuk di dalam DHP. Nah, kemudian yang ketiga, arsirlah daerah yang bukan DHP ya. Jadi sekali lagi yang diarsir adalah yang bukan DHP. Oke, selanjutnya perhatikan contoh berikut ya. Kita sudah siapkan ada dua contoh dari yang pertama dulu. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari 3X dikurangi 6. Penyelesaiannya, jadi langkah yang pertama adalah kita hendak menggambarkan garisnya dulu, yaitu Y sama dengan 3X min 6. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah langkah menggambar garisnya. Yang pertama, untuk menggambar garis Y sama dengan 3X min 6, kita perlu menentukan titik potong sumbu X. Nah, ini terjadinya saat nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 ini tinggal disubstitusikan ke Y sama dengan 3X min 6. Ini persamaan garisnya ya. Nilai Y-nya diganti dengan 0. Ya, Y-nya ganti 0, jadi 0 sama dengan 3X min 6. Kemudian 3X-nya pindah ruaskan ke kiri menjadi min 3X sama dengan min 6. Sehingga diperoleh X-nya adalah min 6 dibagi min 3, yaitu sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya 0, maka diperoleh titik 2,0. Kemudian akan digambarkan pada koordinat kartesius. Ya, nanti untuk gambarnya ada di slide yang berikutnya. Langkah yang kedua untuk menggambar garis adalah menentukan titik potong sumbu Y. Berarti sebaliknya terjadi saat nilai X-nya sama dengan 0. Jadi yang diganti 0 adalah nilai X-nya dari persamaan Y sama dengan 3X min 6. X-nya masuk ganti 0. Ya.
Y sama dengan 3 kali 0 kurangi 6. 3 kali 0 jelas 0. Dikurang 6 maka hasilnya Y sama dengan negatif 6. X-nya 0, Y-nya min 6. Diperoleh titik 0, min 6. Kemudian gambarkan pada koordinat Kartesius. Berikutnya, dari kedua titik yang diperoleh tadi, kita tinggal hubungkan dengan garis putus-putus. Kenapa ini ya? Kenapa menggunakan garis putus-putus di sini? Ini pertidaksamaannya ini ya, tidak memuat tanda sama dengan. Ya, tidak memuat tanda sama dengan. Jadi karena tidak memuat tanda sama dengan, maka gambar garisnya nanti harus putus-putus. Maka garisnya putus-putus. Nah, ya, adapun untuk gambarnya kita sajikan di slide yang berikutnya. Nah, ini ya diperoleh gambar garis sebagai berikut. Ini langkahnya. Jadi pertama buat koordinat kartesius dulu. Ada dua sumbu, sumbu X yang mendatar dan sumbu Y. Perpotongannya adalah titik 0,0. Saya tuliskan dengan simbol huruf O besar. Kemudian tadi pertama kita dapat titik 2,0 ya, ada di sumbu X dan titik 0, negatif 6. Nah, dua titik ini tinggal dihubungkan dengan garis putus-putus sebagai berikut. Nah, ya, ini di langkah menggambar garisnya. Setelah dapat garisnya, kita mau tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ada dua daerah ya yang terbagi oleh garis ini. Di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Bagaimana menentukannya? Ini ya, kita tinggal mengambil sebuah titik yang tidak terletak pada garis dan mengujinya ke pertidaksamaan. Paling gampang titik yang bisa kita ambil ya ini. Titik 0,0 ya. Jadi katakanlah kita ujikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari 3X min 0. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, maka diperoleh sebagai berikut. 0 kurang dari 3 kali 0 kurang 6. 0 kurang dari, maaf, ini harusnya 0 kurang dari min 6 ya. Nah, ini jelas pernyataan yang salah, karena 0 ini seharusnya lebih dari min 6 ya. Karena pernyataannya dapat pernyataan yang salah, ya, maka daerah yang memuat 0,0 ini bukan penyelesaian, bukan termasuk DHP. Sehingga ditandai dengan arsiran. Seperti ini ya. Nah, daerah yang putih yang tidak terarsir ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Nah, itulah untuk contoh yang pertama ya. Bagaimana menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel.